Tahukah kamu bahwa ucapan kita mencerminkan hati kita? Firman Tuhan mengingatkan bahwa perkataan bisa membawa kehidupan atau kehancuran. Di video ini, kita akan belajar tentang 6 jenis perkataan yang dilarang untuk umat Allah berdasarkan Alkitab. Jangan lewatkan poin terakhir, karena itu akan mengubah cara pandangmu tentang berbicara. Berikut 6 jenis perkataan yang dilarang untuk umat Allah berdasarkan Alkitab. 1. Kata-kata hampa atau menipu. Kita akan lihat dalam Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Lalu kita akan lihat lagi dalam Amsal 29 ayat 5. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Contoh kata-kata menipu. 1. Jangan khawatir, saya akan bayar besok, padahal tidak ada niat untuk membayar. 2. Barang ini asli, 100% jaminan, padahal barang palsu. 3. Percayalah, saya sudah mengurus semuanya, padahal belum dilakukan. 4. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, padahal pelakunya sendiri. Kata-kata ini sering digunakan untuk menipu atau mengelabui orang lain demi kepentingan pribadi. Roma 16:18 memperingatkan bahwa orang-orang seperti ini hanya melayani diri mereka sendiri. Contoh kata-kata manis. 1. Kamu satu-satunya orang yang bisa saya andalkan. Digunakan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. 2. Tidak ada yang lebih hebat dari kamu. Pujian palsu untuk menjilat demi keaipantin Anda pribadi. 3. Saya selalu percaya pada kamu. Diucapkan hanya untuk menyenangkan hati seseorang tanpa ketulusan. 4. Ini keputusan terbaik yang pernah kamu buat, hanya untuk mempengaruhi seseorang agar setuju. Kata-kata manis ini sering tampak seperti pujian atau dukungan, tetapi sebenarnya bisa menjadi alat manipulasi. Amsal 29 ayat 5 mengingatkan bahwa menjilat sesama seperti memasang jebakan di depannya. Pernahkah kamu mendengar atau mungkin tanpa sadar mengucapkan kata-kata seperti ini? Jika iya, mari kita ubah mulai sekarang untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran. 2. Perkataan jahat atau kotor. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Contoh kata-kata kotor. 1. Kata makian atau sumpah serapah. Dasar bodoh. Kamu tidak berguna. Pepersetan dengan kamu. 2. Kata umpatan saat marah. Apa kamu buta? Kamu itu hanya sampah. Orang seperti kamu tidak pantas hidup. 3. Kata kasar terhadap penampilan atau kondisi seseorang. Kamu jelek sekali. Tidak heran kamu gagal. Lihat dirimu. Di hidupmu tidak ada harapan. 3. Perkataan yang busuk. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lanjut dalam Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Contoh kata-kata busuk. 1. Fitnah atau tuduhan palsu. Dia pasti korupsi. Lihat saja gaya hidupnya. Orang itu tidak jujur. Hati-hati dengan dia. Dia itu suka cari muka di depan bos. 2. Ucapan menjatuhkan atau merendahkan. Kamu itu tidak akan pernah sukses. Coba saja, pasti gagal lagi. Kamu cuma bisa hidup karena belas kasihan orang lain. 3. Gosip dan sindiran. Tahu nggak? Dia itu suka pura-pura baik. Dia kelihatannya hebat, tapi aslinya munafik. Semua yang dia punya itu dari hasil curang. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah
perkataan yang baik untuk membangun. Kolose 3:8. Buanglah kata-kata kotor dari mulutmu. Pernahkah kita tanpa sadar mengucapkan kata-kata ini? Mulai sekarang, mari kita ubah ucapan kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan kutuk atau kehancuran. 4. Berbohong terhadap satu sama lain. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kebohongan, sekecil apapun, bisa merusak hubungan dan kepercayaan. Sebagai umat Allah, kejujuran adalah karakter utama yang harus kita miliki. Berapa banyak hubungan yang rusak karena kebohongan? Jangan sampai kita menjadi pelakunya. 5. Perkataan yang sia-sia dan jenaka. Dalam Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Lanjut kita lihat dalam 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Contoh kata-kata sia-sia, ucapan tidak bermakna, atau asal bicara. Aduh, ngomong aja den, bilang nggak sepe. Saya nggak tahu sih, tapi kayaknya gitu aja. Lihat nanti aja, nggak penting juga kan. 2. Bergosip atau menyebarkan informasi yang tidak perlu. Tahu nggak, Susi A kemarin ketahuan bolos kerja. Keluarganya kelihatan kaya, tapi katanya banyak utang. Dia sering makan di restoran mahal, pasti uangnya nggak halal. 3. Ucapan yang hanya membuang waktu dan tidak membangun. Ngomong-ngomong, kita mau makan apa besok? Tanpa ada tujuan. Kayaknya cuaca hari ini mau hujan, atau enggak? Ya, lihat aja. Pokoknya yang penting, ngobrol aja dulu. Contoh kata-kata jenaka yang tidak pantas. 1. Lelucon kasar, atau merendahkan. Lihat kan? Dia itu pendek banget, kayak anak kecil. Hati-hati duduk di kursi itu, bisa patah kalau kamu duduk. Orang itu, kalau masuk ruangan, lampu langsung mati sendiri. 2. Lelucon berbau cabun, atau tidak sopan. Kalau dia ketemu orang cakep, langsung jadi baik. Ya, hati-hati sama dia, jangan sampai dia nyosor. 3. Lelucon tentang hal yang serius atau sakral. Doa itu, jangan panjang-panjang, nanti Tuhan bosan. Kamu tahu nggak? Orang ke gereja itu, cuma biar kelihatan baik. Dia pergi ke kuburan, bilang mau ngobrol sama hantu. Pernahkah kita menganggap remeh ucapan kita, lalu berbicara sia-sia atau bercanda, tanpa memikirkan dampaknya? Mari belajar menjaga ucapan kita, karena kata-kata kita mencerminkan hati kita. 6. Saksi palsu, menghujat. Mari kita lihat dalam Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Lanjut dalam Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Masih dalam kitab yang sama, pasal 19 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Lanjut dalam kitab yang sama, pasal 25 ayat 18. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gadai atau pedang atau panah yang tajam. Matius 15:18 berkata bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan dapat menajiskan seseorang. Menjadi saksi palsu atau menghujat seperti yang disebutkan di Amsal 6:19 dan 25:18 adalah tindakan yang sangat Tuhan benci. Ini seperti menyerang sesama dengan gadan atau pedang. Sebagai umat Allah, mari gunakan lidah kita untuk menyatakan kebenaran dan damai. Ingat, kata-kata kita punya kuasa besar. Apakah kita menggunakan kuasa itu untuk kebaikan atau kehancuran? Mari renungkan bersama.
Saudaraku, ucapan kita adalah cerminan hati kita. Firman Tuhan telah memberikan kita panduan untuk berbicara dengan kasih dan kebenaran. Mari kita mulai hari ini dengan menjaga lidah kita, menggunakan setiap kata untuk membangun, bukan menghancurkan. Jika video ini memberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.